Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mohon maaf, judul ini memang kami haturkan karena saya melihat sangat penting. Kenapa penting? Pengalaman-pengalaman kami sebagai orang tua itu memang perjalanannya juga sangat berat. Apalagi di model sekarang, Bapak, untuk mengajarkan sedekah aja. Kalau di sekolahan dulu itu sedekah, misalnya ada kumpulan Jumat pagi sedekah itu di sekolah itu kadang terus dilarang, Pak. Dilarang oleh bukan gurunya, tapi ya mungkin katakanlah dinasnya dikira itu pungli. Padahal itu kan melatih untuk sedekah. Jadi kadang kita melihatnya semakin sedih. Kalau di rumah kita juga bisa mengajarkan ya minimal sedekah, karena anak itu juga akan sedekah kalau diajarkan. Dia nggak akan ngerti kalau katakanlah yang sederhana diajak Jumatan terus. Nah, kalau kita ya dikasih anak-anak untuk dicemplungin nih kotak itu kan ya suatu pelajaran juga. Jadi sekarang memang agak sulit, apalagi yang dengar pelajaran agama mau dikurangi, mau di ini kan sangat sedih melihatnya. Ya bersyukur kalau kita sudah cucu-cucu bisa disekolahkan, mungkin tidak di negeri tapi jangan yang dengan agama, itu ya alhamdulillah. Tapi kadang kan itu kan menyebabkan kos yang mahal kalau nggak cukup. Nah, sehingga kami memang mengajak bagaimana syukur kalau kita perjalanan pengajian ini bisa rutin, terus bisa mengajak anak-anak, bisa pas ada cucu kesini. Mungkin ya terus terang kadang saya juga malu dengan cucu saya. Cucu saya itu kadang anak sudah hafal, aku juga turun. Ya bukan kamu pamer, tapi kadang saya merasa jadi ternyata iri itu juga nggak harus jelek, Pak. Iri itu juga ada yang wah kayak kok ibadah yang apik ya. Nah kita kan wajib iri ya gitu. Iri positif namanya. Jadi ya, maaf saja, bukan saya menggurui, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Mungkin kalau dikaitkan dengan Quran juga sangat bagus. Mungkin nanti ada usulan-usulan lagi yang kita pakai sehari-hari. Kita tujuannya ngaji memang yang bermanfaat untuk orang tua, persiapan kita untuk mengakhiri hidup ini dengan yang baik. Kalau kita nggak ada persiapan, nanti ya tidak ada kata terlambat lah bagi saya untuk tetap bisa menuntut ilmu. Jadi, nah, saya hanya mengomentari, saya mohon maaf kalau barangkali dalam penyelenggaraan ini memang kadang betul yang punya sampaikan betapa sulitnya ngajak kebaikan. Memang gangguannya itu ada. Jadi usul buka baik, misalnya kemis kita adakan. Cuman saya itu kadang malu dengan Pak Bambang. Misalnya cuma hanya 4 orang pintar, kita kan aduh rasanya kok eman-eman ilmu yang sangat dibutuhkan tapi tidak bisa mencapai forum yang memadai. Jadi saya juga sangat malu kalau sampai ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu keluh saya Pak Bambang. Mudah-mudahan bisa dimaklumi semua jamaah. Saya sendiri kadang ya tiap hari di musola ini 3-4 orang itu ya alhamdulillah masih bisa jalan. Ya
gara-garanya cuma sepele Pak ya. COVID itu paling dahsyat gara-garanya musola jadi sepi Pak. Jadi itu berlanjut. Ketika di masa lalu Nabi Nuh alaihissalam itu lama berdakwahnya hampir 600 tahun. Coba, hampir 600 tahun. Nabi Nuh usia berapa? Hampir 1000 tahun, ya Mas ya. Iya. 600 tahun berdakwah. Umatnya yang mengikuti dia hanya sekitar 77 orang. Nabi Nuh 500 tahun tuh. Kita di sini tuh musola tahun berapa ya? 9 ya? 9 ya? 9. Oh ya sudah. Ya, artinya kita lihat perbandingan Nabi Nuh ini hampir 100 tahun hanya dapat 77 orang jamaah itu. Ya, padahal ribuan jamaah tapi nggak ada yang ikut. Tapi yang selamat dari banjir bandang ya hanya 77 orang itu, termasuk yang tidak selamat anaknya dan juga istrinya yang selamat. Ya. Contoh lagi Nabi Yunus. Ibu paham ya? Nabi Yunus itu Pak Yunus, namanya Pak Yunus ya Pak? Pak Yunus? Yunus namanya Pak Yunus? Ya, sama dengan Nabi Yunus. Jadi Yunus yang ditelan ikan, ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia putus asa dalam berdakwah itu, satu pun ya, udah bertahun-tahun satu pun nggak ada yang ikut ajakan dia. Ya. Itu termasuk latar belakang turunnya surat Al-Imran tadi itu, wa ta'anu wa nabiri wa taqwa wa ta'anu ismi wa al-utman. Ngajak orang berbaik bertakwa itu sangat sulit. Tapi ngajak yang keburukan itu mudah sekali. Ya. Ngajak mabuk-mabukan, makan-makan, ya. Ada adzan rakunun, itu gampang sekali. Nah ini Nabi Yunus itu akhirnya patah semangat, umatnya yang diminta Allah untuk suruh tunggu ini tinggalkan Nabi Yunus. Nah, ketika ada kapal, kemudian dia diam-diam tinggalkan, kemudian ternyata Allah berikan hikmah di situ. Kapal mau kerem, maka diundi siapa yang harus diturunkan. Nah, termasuk Nabi Yunus itu sampai 3 kali diundi kok harus turun. Ya. Akhirnya dia diturunkan ke laut dan telan ikan. Ya. Tapi karena dia apapun doanya Nabi Yunus dalam perut, la ilaha anta subhanaka ini mungkin dzalimin. Jadi doa itulah mengantarkan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan dan keluar dan tobatnya. Dan itulah jadi kita harus sabar Pak Haji Kartono. Saya itu dengan Pak Haji Wandi ini, Pak Wandi ini tiap subuh itu saya banyak kesini, tapi meninggalkan Pak Wandi dan teman-teman yang sudah punya ikatan apa sholat suruk dan duha sampai selesai itu. Dulu ada banyak ya, ada 5-7 orang, sekarang tinggal 3 orang ya Pak Wandi ya. Kalau hari ini itu sebenarnya Pak Wandi juga membaca Fadilah ya Mas ya, yang ada Mas Tarto. Maghrib sampai isya nunggu adzan Pak. Ini sampai habis berapa buku Pak Wandi dibaca tuh? Kira-kira ada berapa buku ini dibaca? Bukunya 5 buku ya. Itu sudah dimulai 5 tahun lalu. Buku tebel-tebel Fadilah. Yang baca dia aja, dengarkan kita hanya dengarkan sambil ngopi, ngemil gitu. Ya, Bu Wandi ada buat di sini. Itu oh ya, itu yang menyiapkan snacknya, kopinya, tehnya itu. Dia bicara, yang dengarkan sambil kantor untuk minum kopi. Ya, kadang-kadang lucu-lucu. Baru bisa itu. Baru bisa Pak. Itu nanti dia baca buku Fadilah, kemudian nunggu isya ya, dah ditutup selesai. Itu sudah 5 tahun yang lalu seperti itu. Ya sudah 5 buku yang dihabiskan di bahasa itu. Ya itulah. Jadi saya pengen sekali, maka selalu ketika Pak Haji Hasan usul agar memakmurkan musola itu, ya, kita lah
terbitlah acara buka bersama Senin. Nah ini usulan Pak Toyib, Pak Wandi, ini usulnya boleh ikut sekalian, nanti kita ramaikan sama-sama. Nah ini monggo, ini kan dari takmir yang bisa pakai itu. Ibu-ibu semua semangat Bu ya, ibu-ibu semangat ya sih, ya. Karena bekal kita tuh mencari bekal tuh di sini nih. Buat aja batu, fa'in akhara jadi takwa, wa takunlah ulil albab. Jadi samu yang terbaik kita menuju rumah Allah itu hanya takwa. Nah, takwa itu dimulai dari perkumpulan kecil-kecil seperti ini nih, ya. Bagian itu kalau ada buka puasa kemis ya nanti kita kemas yang lain dengan hari Senin. Senin ada tausiah, kemis ada tausiah bergilir gitu kan. Nah, semua bertausiah. Wah itu nggak terasa udah ada. Mungkin ada yang lain monggo? Masih awal ada yang bertanya ibu-ibu? Ibu-ibu? Pak Yunus? Pak Yunus? Atau ya? Orang umroh baru datang Umroh ya. sama datang semoga umroh. Iya. Iya pasal umroh Pak ya. Ya kita doakannya. Oh ibu ada yang tanya? Cukup? Ada yang bertanya ibu? Ampun malu-malu monggo nanya aja. Namanya ada pembelajaran. Ya, Pak Yunus kita doa ya, semoga umurnya mabrur. Allahumma amin. Umratan mabrurah, wa sa'yan masburah, wa dzaba maghfurah wa sa'ih maqbulan, wa tijarah tabur. Ya imam itu wa rezeki Allah dengan doain nur. Pak Yunus ya, amin. Pada itu bagi sekalian sudah terdengar adzan isya, mari sama kita siapkan diri untuk sholat isya dan mari kita sama tutup dengan doa kafaratus subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.